Race pertama Bahrain Grand Prix F1 2023 dimenangkan oleh Red Bull 1-2 dan P3-nya Alonso coy. Ferrari kemana? Turu. Ya, kita akan mereview race kemarin teman-teman yang kalian udah lihat bareng-bareng, kita nimbrung bareng-bareng kemarin. Terima kasih 800-an orang nimbrung bareng, thank you so much. Kita ya kalian ngelihat gua terpuruk kemarin. Ya, mungkin belum tahu gua tifosi tim yang gua dukung tentunya adalah Ferrari. Walaupun emang gua pegang Aston Martin juga di tahun ini, seperti yang gua udah bilang kemarin di video launchingnya Aston Martin. Aston Martin look strong dan ya terlihat banget Aston Martin mungkin bisa dibilang kemarin mungkin rezeki nomplok karena kan Leclerc DNF jadinya Alonso yang naik gitu ya. Tapi tetap gimana Alonso tetap podium kemarin. Jadi ya masih keren. Gue juga happy kemarin Alonso akhirnya bisa podium. Sayang banget waktu Vettel ada di Aston Martin mobilnya nggak kayak gini teman-teman. Jadi sayang banget. Gue yakin sih Vettel sempet podium lah paling nggak. Untungnya udah pernah podium ya di Baku ya tahun 2021 gitu. Jadi ya udahlah ya. By the way jangan lupa like dulu videonya, tinggalin komen di bawah dan juga share ke teman-teman kalian. Dan of course buat kalian yang belum subscribe, klik di subscribe button, bantu gue ke 100.000 subscriber di tahun ini, semoga bisa. Dan ya buat yang tertarik beli merch gue, link di deskripsi. Jangan lupa follow Instagram gue juga. Oke lanjut, race yang cukup seru ya. Karena kita benar-benar disajikan dengan posisi finish yang bisa dibilang nggak biasa. Startnya mungkin masih oke, masih agak kita masih meraba-raba gitu ya. Start dimulai dari Leclerc yang bagus banget startnya. Kalau kalian ingat kemarin reaction time-nya Leclerc tuh cuma 0,1. Jadi kencang banget reaction time ketika lampunya lights out gitu ya. Jadi kemarin startnya Leclerc tuh udah bagus. Sayang aja ya harus turun di akhir mobilnya. Jadi ya biasalah, tipikal Ferrari lah ya. Ferrari being Ferrari. Red Bull kuat banget, beda dengan tahun lalu. Kayak deja vu sebetulnya. Karena tahun lalu kan Red Bull yang seperti ini, mobilnya yang turu di race pertama ya, race pertama. Tapi Ferrari kali ini yang harus turu mobilnya walaupun cuma Leclerc. Gak tahu kenapa Leclerc kayaknya mobilnya trouble. Walaupun mungkin kemarin Leclerc bilang untuk nyimpen ban baru, yang mana mungkin kayaknya itu cuma sedikit alasan buat nutupin karena nyatanya mesin Charles Leclerc itu udah diganti teman-teman. Jadi balapan pertama ini Ferrari, tepatnya mobilnya Charles Leclerc itu udah mengganti komponen mesin, tepatnya kontrol elektronik dan juga energy store-nya. Jadi udah ganti teman-teman ya, CE-nya udah ganti ya kan. Lalu bagian energy store-nya mungkin yang bagian IRS-nya itu juga udah diganti. Jadi bayangin baru race 1 udah diganti dan ujung-ujungnya mesinnya juga meledak. Ya gak meledak sih tapi mati mesinnya. Jadi mobilnya mati dan gak finish gitu ya. Jadi ya cukup disayangkan of course untuk kita ya, para tifosi ini. Dan congratulations kemarin untuk kalian Red Bull dan juga Aston Martin lovers yang mana gue yakin sebenarnya nggak terlalu banyak. Mungkin kalau dari kalian gue yakin banyaknya tuh Red Bull sama Mercedes ya. Jadi sama Ferrari lah beberapa lah. Tapi ya udah, kita Ferrari kayaknya harus strong dulu. Kita cuma bisa berharap Ferrari bisa bounce back. Tapi ya sekali lagi, kalau saran dari gue Ferrari tifosi jangan banyak berharap coy. Kita santai aja. Jadi kalaupun misalnya akhirnya Ferrari turu sampai akhir musim ya kita biasa aja gitu. Karena perlu diingat guys, kita punya satu alasan yang bisa kita pegang lah ya untuk tidak terlalu sakit hati, yaitu karena tim prinsipalnya baru ya. Jadi ya udahlah ya, kayak tim prinsipalnya ospek dulu lah tahun ini gitu kan. Kesannya seperti itu. Jadi let's see, paling enggak fight untuk konstruktor 2 lah ya. Itu minimal, jangan di bawah itu please, jangan di bawah itu. Jadi semoga bisa. Dan ya kita patut bicarain yang lain juga selain Red Bull dan Ferrari. Ya udahlah ya, kita udah tahu Red Bull kenceng banget kemarin. Ferrari oke, pace-nya walaupun gak sekenceng Verstappen, tapi Leclerc lebih kenceng dari Perez. Anehnya itu Verstappen kenceng banget,
Leclerc lebih kencang dari Perez, Perez lebih kencang dari Sainz. Jadi aneh gitu teman-teman ya. Mobilnya itu sama tapi kalian kelihatan gitu pace mereka itu beda-beda gitu dan punya gap masing-masing gitu. Jadi cukup menarik lah. Jadi ya udah Ferrari sama Red Bull udah ada di cornernya sendiri gue bilang. Jadi kita bahas mobil yang lain nih. Sorry banget nih, ini Mercedes gak gue masukin di corner itu teman-teman. Gak gue masukin ke lingkaran itu. Jadi yang gue masukin di lingkaran itu Red Bull sama Ferrari dulu nih. Sementara ini di race 1 ya. Gak tahu nanti di race berikutnya gimana. Jadi gue udah punya lingkaran mobil front row. Kita bilang aja lingkaran front row teman-teman. Jadi front row itu lingkarannya di dalamnya ada Red Bull, ada Ferrari. Oke? Kita buang dulu lingkaran front row ini. Kita udah tahu mereka pokoknya kayak gitu. All jokes aside, walaupun Ferrari kemarin turu, tapi bisa dibilang ada harapan untuk mereka berdua fight gitu ya. Oke, mungkin tapi Ferrari mungkin udah agak-agak di ujung nih, ujung lingkaran front row nih, ya kan? Udah mau keluar nih. Nah, yang mau masuk ke lingkaran front row itu ada yang namanya Aston Martin nih teman-teman ya. Jadi tadi lingkaran front row, sekarang kita bikin lingkaran lagi nih. Namanya lingkaran mid-pack ya, mid-pack. Ya, lingkaran mid-pack. Jadi di lingkaran mid-pack kali ini yang gue bilang Aston Martin itu udah di ujung nih, di ujung lingkaran mid-pack mau menggapai lingkaran front row teman-teman ya. Jadi udah kayak hampir tempel-tempelan sama Ferrari ya. Kita visualisasikan aja seperti itu. Dan ya kemarin GG banget, kalian bisa lihat Alonso sangat kenceng banget, pace-nya strong banget, strateginya Aston Martin juga kemarin spot on banget. Undercut, overcut gitu ya. Gue jujur lupa, cuma undercutnya kemarin bagus gitu kan. Jadi sama Mercedes, mereka kan kemarin fightnya sama Mercedes ya. Dan juga di akhir Alonso juga berhasil untuk menyalip Carlos Sainz juga gitu. Jadi gue nggak tahu Carlos Sainz pace-nya kenapa down banget. Apakah di bannya yang degradasinya jelek, jadi Sainz-nya nggak berani nge-push karena di akhir dia bilang kalau gue defense Alonso terus-terusan gue nggak bisa finish, kata Sainz seperti itu. Berarti kan nggak tahu, nggak bisa finish itu mesinnya meledak atau bannya habis, tapi kayaknya lebih ke bannya habis gitu teman-teman. Jadi ya udah akhirnya dia melepaskan Alonso, tapi dia bisa defense sama Hamilton karena kan Hamilton juga sempet dapat DRS ke Sainz gitu ya teman-teman ya. Nggak sampai kesalip lah sama Hamilton, Carlos Sainz. Melihat dari race 1 ya, Aston Martin lebih kenceng dari original mesinnya nih. Ya kan, karena Aston Martin ini kan cuma customer ya. Gue mau beli mesin lu dong Mercedes. Ternyata lebih kenceng guys. Di round 1 ya, ini kita bilang round 1 teman-teman ya. Mercedes, what happened? What happened with Mercedes guys? Gue gak tahu apa yang terjadi. Mercedes kenapa jelek banget. Kesimpulannya kemarin gue udah bilang kayaknya gara-gara sidepodnya memang gak bisa diselamatkan. Sidepodnya kayaknya salah teman-teman. Dan harus diganti. Kayaknya emang filosofi desain dari sidepod zero podnya Mercedes ini kayaknya emang mungkin gak cocok dengan semua atau lebih gak sebagus sidepod yang gak zero pod gitu temen ya. Kayaknya memang Mercedes kalau memang karena Toto kemarin juga pas diwawancara juga bilang kayaknya emang side zero pod ini gak works gitu buat mereka. Gue gak tahu regulasinya gimana, apakah di tengah-tengah season bisa ganti sidepod gitu. Kayaknya gak semudah itu pun kalau misalnya boleh. Karena komponen-komponen mesin dari Mercedes itu kan udah berbeda dengan komponen-komponen mesin di mobil-mobil lainnya, yang mana karena zero pod itu tadi. Jadi mungkin penataan tata letak mesinnya itu sedikit lebih berbeda dengan sidepod yang biasa gitu. Jadinya kalau misalnya pun Mercedes mau mengganti mesinnya, mengganti sidepodnya dengan sidepod biasa, kan mereka harus ngerubah lagi tata letak mesinnya, yang mana itu mungkin harus melakukan testing lagi dan segala macam. Jadi gua rasa kayaknya nggak mungkin diganti zero podnya di season ini. Kalaupun mereka mau ganti itu harus di season depan teman-teman. Karena mending mereka maksimalin aja zero podnya di musim ini daripada mereka harus develop sidepod yang baru tapi ujung-ujungnya sidepodnya jelek banget gitu. Misalnya kalau misalnya takutnya salah karena kan tim-tim Mercedes ini karena gini guys, Mercedes tuh udah ketinggalan satu step. Karena di tahun 2022 Mercedes menggunakan zero pod, sementara tim lain menggunakan sidepod biasa. Dan tim lain sudah punya data sidepod itu di tahun 2022. Oke, datanya bisa dipakai untuk mendevelop sidepod di tahun sekarang 2023. Nah Mercedes
baru akan mengganti sidepodnya misalnya di tahun 2024 misalnya kalau mereka mau ganti gitu ya. Jadi datanya itu mulai dari nol. Sementara tim udah punya data sidepod tuh 2 tahun 2022 dan 2023. Mercedes cuma punya sidepod zero pod doang 2 tahun dan yang mana mereka bilang sidepod zero pod tuh nggak works gitu. Berarti kan ya buat apa? Mereka harus bikin lagi. Nah makanya kalau menurut gua akan susah ya Mercedes bersaing sampai tahun 2026. Kalau ngelihat dari performa sementara ini ya, karena kan ya ini lagi-lagi gue cuma berkomentar aja teman-temannya, gue bisa salah. Jadi kita lihat aja, hopefully Mercedes bisa bounce back karena gue juga kepingin Red Bull gak terlalu OP karena kan ya walaupun Mercedes sudah OP 8 tahun ya berturut-turut, tapi sekarang Red Bull kayaknya dominan banget dan itu tidak membuat F1 jadi fun. Jadi kalau misalnya ada tim yang bisa melawan Red Bull selain Ferrari, yang mana Ferrari juga sekarang masih rapuh banget, kalian tahu sendiri. Kayaknya cuma Mercedes gitu. Jadi ya hopefully Mercedes bisa bounce back. Semoga bisa kembali lagi ke atas. Dan kalau misalnya kita berbicara tentang Aston Martin lagi-lagi, kayaknya butuh waktu lagi untuk Aston Martin bisa menyentuh di pace-nya Red Bull. Mungkin tahun depan mungkin bisa. Mungkin ya, karena kalian lihat sendiri lompatan dari tahun 2022 ke 2023 itu Aston Martin lompatnya jauh banget ketimbang tim-tim yang lain gitu. Jadi menurut gua mungkin Aston Martin one day bisa untuk menyaingi Red Bull di atas gitu. Dan perlu diingat kalau udah ada Aston Martin yang kayak gini berarti Ferrari harus cepet-cepet berbenah gitu. Gak usah panjang lebar tentang Ferrari karena Ferrari masih ya so far masih belum kelihatan ya. Di race 1 Leclerc udah DNF gitu kan. Sementara tim lain tuh gak ada yang DNF karena mesin loh guys. Yang lain tuh DNF-nya gara-gara Piastri gak bisa nyala doang karena setirnya salah masang gitu kan kemarin. Lalu ada Ocon juga DNF juga karena ya udah buat apa lanjut balapan, penaltinya kebanyakan. Udah gak ada yang DNF masalah mesin, Ferrari doang, Leclerc doang guys. Jadi lagi-lagi Ferrari mesinnya harus diperbaiki karena tahun lalu juga masalahnya Ferrari itu di mesin guys ya. Ya, let's see. Oke, lanjut kita bahas mungkin tim Mercedes tadi udah ya, Mercedes semoga bisa balik. Aston Martin juga udah mau keluar dari lingkaran mid pack ya teman-teman ya. Dan mungkin yang di tengah-tengah mid pack kita punya Alfa Romeo, Alpine dan juga nah sekarang kayaknya yang masuk ke mid pack menurut gua pribadi tengah-tengah nih ada Alfa Romeo, ada Alpine sama William guys. William itu walaupun mungkin kalau misalnya sebuah lingkaran dan ada tingkatannya, Alfa Romeo sama Alpine mungkin sama, tapi William tuh di bawahnya dikit gitu, udah mau ngejar gitu ya. Ini Williams nih tinggal di develop lagi karena kalian lihat kemarin race pertama William udah menghasilkan poin guys. Bayangin, race 1 William udah menghasilkan poin. Logan Sargent juga finish paling atas di antara ketiga rookie lainnya. Logan Sargent, Nick De Vries sama Piastri DNF. Nick De Vries finish 14, Logan Sargent finish 12. Di atasnya Magnussen guys. Jadi menurut gua kayaknya di mid pack ada Alfa Romeo, ada Alpine sama William di bawahnya dikit sama mungkin Haas ya. Haas di antara William dan Alfa Romeo lah. Karena Haas kemarin kan Hülkenberg ketabrak atau nabrak dan kayaknya masih belum bagus juga strateginya gue lihat. Magnussen juga start dengan ban hard kemarin, gue juga bingung startnya Magnussen tuh pakai ban hard. Jadi kalau dilihat-lihat ya sayang aja mungkin strateginya belum maksimal untuk Haas kemarin. Padahal pace-nya Hülkenberg itu ada karena Hülkenberg kemarin startnya juga di top 10 gitu ya. Jadi P6 apa ya? Ya pokoknya P6 kalau nggak salah. Jadi di atas lah pokoknya ya, top 10 startnya. Jadi sebenarnya pace-nya ada Haas. Cuma nggak tahu kenapa in the end mereka nggak works. Mungkin ya itu karena lagi-lagi kayak Magnussen salah strategi di awal pakai hard, sementara yang lain pakai ban soft gitu ya. Dia sendirian yang pakai ban hard, teman-teman, gue nggak tahu kenapa seperti itu strateginya. Hülkenberg udah bagus awal-awal tapi dia harus ganti front wing dan segala macem. Jadinya turun ke belakang lagi gitu ya. Jadi ya sayang banget Haas masih belum bagus strateginya, tapi secara pace gue bilang Haas tuh masih di atas William of course sama mungkin di atas Alpine ya teman-teman ya. Jadi let's see.
kedepannya seperti apa. Dan juga kemarin Yuki Tsunoda juga menunjukkan sedikit taringnya. Alpine si Pierre Gasly dulu deh, karena Pierre Gasly finish di P9 dari posisi 20 teman-teman ya. Jadi not bad, Alpine tepuk tangan dulu untuk Pierre Gasly ya dari posisi 20 plus fastest lap teman-teman kemarin. Fastest lapnya diambil sama Guan Yu Zhou, sorry. Tapi dia sebelum Guan Yu Zhou fastest lap terakhir itu Gasly teman-teman. Jadi ya berarti pace-nya Alpine sebetulnya cukup strong sebenarnya. Ya kita masih nggak tahu nih Alpine sama Alfa Romeo sama Haas ya. Mungkin 3 tim itu yang bisa bersaing di tempat yang sama. Mungkin William masih di bawah itu dikit, sama William mungkin bersaingnya sama Alfa Tauri teman-teman. Karena walaupun mungkin Alfa Tauri lebih kencang dikit pace-nya, tapi drivernya yang ada di dalamnya Alfa Tauri itu hitungannya gue bilang masih sama-sama rookie lah. Yuki kayaknya masih rookie karena masih muda banget. Dan William kita punya Alexander Albon yang gue bilang pace-nya udah matang lah ya. Jadi makanya William kemarin finish di atasnya Alfa Tauri dua-duanya. Albon dapat poin di posisi 10 finishnya. Jadi ya gue bilang William tahun ini lawannya adalah Alfa Tauri. Terus Alpine lawannya adalah Haas sama Alfa Romeo teman-teman. Jadi seperti itu. Dan yang tidak ada lawan yang menjadi the new William ya. Tak lain tak bukan adalah McLaren guys. Ada fans McLaren di sini? Gue pengen tahu, komen di bawah gimana perasaan kalian guys. Gue aja tifosi aja sedih banget ngelihat tifosi kemarin DNF walaupun Sainz finish P4 gitu. Tapi gue pengen tahu perasaan kalian fans McLaren. Tolong tulis di kolom komentar. Finish 17 sama DNF guys. Lando Norris tuh finish 17 tuh memang angkanya 17, tapi 17 tuh paling belakang guys, karena 18, 19, 20-nya tuh DNF gitu ya. Coba tulis di kolom komentar guys, gue pengen tahu. McLaren kayaknya gue no comment. Tahun ini kayaknya hancur banget McLaren, paling hancur dari tim-tim lain. Jadi apakah itu azab? Coba kalian tulis di kolom komentar menurut kalian gimana. Kayaknya nggak panjang lebar deh untuk McLaren kali ini karena udah jelas banget McLaren pelan banget teman-teman di race kemarin. Gak ada fight yang bisa diliatin sama sekali kemarin ya. Jadi let's see. Gue sih kalau jadi Oscar Piastri, anjir kenapa gue McLaren ya. Alpine lebih kenceng gitu kan. Kayak ada pemikiran seperti itu pasti teman-teman. Silahkan tulis di kolom komentar. Menurut kalian McLaren gimana kemarin? Sisanya kayaknya gue udah komentar semua. Jadi ya itu aja, gak usah panjang lebar tentang race pertamanya. Gue harap ini bakalan menjadi hal yang cukup menarik untuk kedepannya karena kita masih punya 22 race lagi ketambahan Qatar sama Las Vegas tahun ini. Paul Ricard udah nggak ada tahun ini ya, jadi diganti Qatar sama ditambah sama Las Vegas sekarang ya. Ini 23 balapan. Awalnya 24 Cina tapi nggak jadi ya, jadi 23. So ya masih ada 22 balapan teman-teman. Kalau ini tahun lalu masih 0 balapannya. Cuma ya ini udah ada poinnya sekarang. Max Verstappen paling depan 25 poin. Dan ya Charles Leclerc masih 0 poin guys. 0. Aduh tifosi kapan ya kita bergembira ya. Gue tiap hari tiap race dibully sama fans Red Bull gitu kan. Fans Mercedes sekarang gak bisa ngebully karena mereka masih di bawah. Fans Red Bull yang wah gila, buliannya lebih langit gitu. Oke gak apa-apa, kita tampung dulu ya nanti. Yang gak tahu kapan pas Ferrari di atas gue bully nih semuanya. Gak. Oke, thank you so much guys yang udah nonton. Semoga kalian enjoy. Silahkan tulis di kolom komentar menurut kalian gimana kemarin race-nya dan apa pendapat kalian tentang tim-tim yang berkembang dan ada tim-tim yang jelek. Silahkan tulis semua di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, comment dan juga subscribe buat yang belum subscribe. Bantu gue ke 100.000 subscriber di tahun ini semoga bisa. Jangan lupa follow Instagram gue dan juga beli merch gue kalau tertarik. Link ada di deskripsi. Thank you so much for watching and I'll see you in the next race or video. Bye bye. Peace out guys. Stay safe and keep smiling. Gak racing, gak asik coy.